warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Haji Suprodi, mungkin senior ya, senior keluarga besar TI, Pak Basuki Rahmat, Pak jenenge Mas, Pak ketua relawan. Yang pertama saya mohon maaf karena tanggal 18 saya pakai baju kebesaran. Ini jadi sudah komitmen kami pimpinan itu tiap tanggal 18 harus pakai baju hijau. Nah, saya tanggal 18 ini pakai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Pak Habib tadi bilang ngumpul ke balung pisah, mungkin saya tidak termasuk balung ya. Karena ketika bapak-bapak aktif di PII saya belum lahir, nah, sehingga saya tidak bersama Bapak Ibu. Yang pertama, ini cerita dulu. Hari Ahad kemarin saya di Sragen itu, setelah cerita bahwa penduduk neraka itu kebanyakan perempuan dan faktornya dua. Faktor mengapa perempuan masuk neraka itu dua. Yang pertama karena menyepelekan suaminya, yang kedua karena tidak pernah mensyukuri suaminya. Saya tidak mengupas itu, tapi yang saya kaget itu di depan saya ada dua orang ibu itu, bar saya cerita itu terus wong loro iso. Tak takoni, kenapa kok seneng banget Bu aku? Kula pun mboten di bojo, dadi selamat. Jadi ternyata menjadi janda itu ada untungnya. Tidak masuk neraka gara-gara menyepelekan suami. Jadi dia itu berbahagia sekali karena sudah tidak punya suami gitu. Maka ini saya hanya ingin membahagiakan janda-janda. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi tetap meskipun demikian bukan berarti tidak punya peluang masuk neraka ya. Bisa masuk pakai jalur yang lain. Jadi ya rasa GR sing rondo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terus terang yang dawi saya ke sini Mbak Dani disuruh apa ini ceramah. Ada 3 ayat yang akhir-akhir ini sering saya sampaikan. Yang pertama surat Al-Anfal ayat 24. Pada ayat 24 surat Al-Anfal itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul itu menyeru kamu kepada apa-apa yang menjadikan kamu itu hidup gitu. Ini kan kayaknya Gusti Allah itu njelekete gitu ya. Oh ya ora njelekete ya Gusti. Ayatnya itu kan kita itu kan sudah hidup,
tapi kok masih diseru untuk hidup. Nah, tentu yang dimaksud hidup di sini tidak semata-mata hidup. Kalau semata-mata hidup itu pitik juga urip gitu. Nah, maka yang dikehendaki oleh ayat ini adalah agar hidup kita tidak hanya sama dengan pitik gitu, tapi hidup betul-betul sebagai manusia. Nah, hidup sebagai manusia itu ada 3 ukurannya. Yang pertama, ayatnya di At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ukuran hidup itu 3. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, dan yang ketiga berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Kalau 3 perkara ini dimiliki atau dilakukan, maka akan diberi kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah dan termasuk orang yang sukses. Maka Pak Basuki kalau ingin sukses sebagai relawan, ya 3 hal ini dipegang. Kalau tidak dipegang, tidak akan mendapatkan sukses itu. Yang pertama, keimanan. Keimanan tentu ini idealisme ya. Idealisme atau gagasan atau cita-cita luhur ya, yang dipegang teguh. Tanpa ada cita-cita luhur, maka menjadi relawan apapun ya ampang, karena nggak ada yang dicita-citakan, nggak ada idealisme itu. Ya mengubah-ubahan saja, tidak ada maknanya. Tapi kalau sudah dimodali dengan idealisme, maka akan menjadi bekal kekuatan yang luar biasa. Jadi perjuangan yang tanpa keimanan itu saya kira tidak ada maknanya. Mudah goyah, mudah berubah gitu ya, mudah pindah ke lain hati. Itu kalau tanpa keyakinan yang teguh. Nah, itulah kondisi politisi zaman sekarang. Nah, itu kan mudah pindah ya. Mana yang cocok, nah, itu aja yang terus. Jadi mencelok rono, mencelok rene. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hijrah. Spirit dari hijrah itu adalah berubah atau mencari peluang yang lebih memungkinkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, atau mencari ruang yang lebih memungkinkan, mengikhtiarkan peluang yang lebih memungkinkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi ini hijrah itu. Kemudian yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Nah, untuk berjuang itu dibutuhkan 2 hal. Yang pertama dibutuhkan modal, yang kedua dibutuhkan kemauan. Meskipun punya modal tapi tidak punya kemauan, ya tidak akan berjuang dia. Atau punya kemauan tapi tidak punya modal, tidak jalan. Nah, modal itu bermacam-macam. Ada berupa harta, ada berupa ilmu, mungkin keterampilan juga. Contoh paling gampang begini, memandikan mayat gitu ya. Orang punya ilmunya, cara memandikan mayat, tapi kalau tidak punya kemauan, meskipun mayatnya ada, dia tidak memandikan. Tapi kalau punya modal dan punya kemauan, punya keterampilan, punya kemauan, tidak ada mayat pun cari mayat untuk dimandikan. Nah, ini orang yang punya daya juang itu seperti itu. Nah, disitulah maka pada ayat ini Allah
tidak memerintahkan untuk taat, tapi perintahnya adalah penuhilah seruan Allah. Kalau taat itu pasif, tapi kalau memenuhi seruan Allah itu aktif gitu, golei gitu. Jadi gampangannya kalau orang taat itu nek ono koda infak liwat ya infak gitu. Ning orang memenuhi seruan Allah itu nek orang ono koda takon kok ora liwat gitu loh. Itu artinya lebih progresif, lebih aktif orang yang memenuhi seruan Allah. Maka pada ayat ini seruannya adalah seperti itu. Jadi aktif, progresif, dan selalu mencari cara untuk bisa terlibat. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita benar-benar hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang yang berjuang tadi, jihad fisabilillah. Sabilillah itu sabilullah wa tariqul musilu ila ma yardahullahu min kulli amalin adzinallahu bihi li'i'la'i kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Jadi sabilillah itu jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dengan amalan-amalan atau aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Kemudian untuk apa? Untuk meninggikan agamanya dan untuk terlaksananya hukum-hukum Allah. Jadi kalau jenengan relawan fisabilillah tidak mungkin menempuh jalan yang nista, tidak mungkin menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Perjuangan itu ada dua, ada perjuangan individual, ada perjuangan sosial. Kalau perjuangan individual itu letak keutamaannya pada kesungguhan menempuh proses, tetapi perjuangan sosial itu keutamaannya pada tercapainya cita-cita. Jadi beda ya. Kalau pribadi itu ya usaha maksimal yang bisa diraih, bukan pada hasilnya, tapi perjuangan sosial itu pada keutamaannya sekali lagi pada tercapainya cita-cita. Saya kira itu ya. Apa nih? Satu lagi yang sering saya sampaikan belakangan di surat Al-Balad itu. Apa Pak Hasan? Al-Balad. Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah fakku raqabah. 3 ayat saja. Dan kami sudah menunjukkan 2 jalan. Kalau 2 jalan itu pasti 2 jalan yang berbeda. Kalau hanya sama tidak mungkin Gusti Allah mengatakan 2. Nah, tapi yang disebut oleh Allah falaqtahamal aqabah. Maka mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki? Kalau yang disebut itu jalan mendaki, berarti yang satunya jalan sebaliknya, jalan menggelundung atau jalan datar. Kalau mendaki itu ngrekel itu ngrekoso. Nah, jarang orang memilih jalan ngrekel ini. Senengannya jalan gelundung. Jalan gelundung. Nah, kalau para pejuang itu pasti pilihannya pilihan jalan mendaki. Nah, saya nggak tahu jenengan itu milih jalan mendaki atau jalan gelundung. Dan pernah lho ngene iki. Sesama relawan ki ana sing jalane mendaki, ana sing jalane gelundung. Ini saya kira kita punya banyak pengalaman yang seperti itu. Nah, jalan gelundung. Nah, jalan mendaki itu apa? Jalan mendaki itu fakku raqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak. Ra kena omong muni saiki ra ono budak. Pemahamannya begini, tapi saya mungkin agak ngawur ini ya. Agak ngawur. Ini ngarang saja, ngarang. Tapi ketoknya bener.
Jadi cita-cita tertinggi seorang Buddha itu merdeka. Maka implementasi atau perwujudan dari membebaskan Buddha adalah membantu orang lain untuk mewujudkan cita-cita tertingginya. Itulah membebaskan Buddha. Dan itu terkoso. Soalnya sing sukses wong liya, kok awake dhewe melu gitu. Melu ikut mendorong. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Maka saya memaknai ya, bukan memaknai, keminter yang ya, memahami bahwa yang dimaksud membebaskan budak adalah membantu seseorang atau lembaga atau orang lain untuk mewujudkan cita-cita tertingginya. Nah, kalau itu luar biasa. Mungkin warna-warna ya, warna-warna orang punya cita-cita tertinggi itu. Kuli di pasar itu mungkin cita-citanya tertinggi meng duwe gledegan kayak gitu. Loh, bagi Pak Basuki gledegan kan kecil gitu. Tapi bagi yang bersangkutan itu luar biasa. Nah, saya kira jenengan bisa memperluas pemaknaan dari memerdekakan budak itu. Dan setelah itu kan membantu orang, memberi makan ketika kelaparan. Jadi menolong sesuai kebutuhan orang lain. Jadi memberi pertolongan menurut kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan kita loh ya, bukan kebutuhan kita. Sekarang kan sebentar lagi dan sekarang sudah mulai itu orang menolong tapi untuk kebutuhan yang menolong itu. Ngedum kaos itu kan untuk kebutuhan yang ngedumi toh, bukan yang didumi kaos. Maka sesuk itu kan sepi ing pengajian, rame ing pengaosan. Pengaosan ini ngedum kaos. yang gawe, yang rame itu. Itu sebentar lagi akan rame. Jadi saya kira itu ya yang kita maksud dengan jalan mendaki. Jalan mendaki itu jalan penuh perjuangan. Kalau jalan penuh perjuangan itu ya banyak ngerkosonya. Kalau tidak ingin ngerkoso tidak usah berjuang. Tapi kalau orang tidak mau berjuang, hidupnya tidak bermakna. Betul. Karena kebermaknaan hidup seseorang itu tergantung seberapa nilai kejuangannya dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Sehebat apapun seseorang itu, kalau dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan bermakna. Saya kira itu saja. Terakhir, saya mengutip pesan E.F. Saifullah Fatah. E.F. Mungkin Pak Basuki sudah baca atau Bapak sudah baca. Pesan, jangan sampai teman-teman itu hanya menjadi gerombolan, tapi harus menjadi barisan. Kalau gerombolan itu ya kumpul-kumpul saja, tetapi tidak teratur. Kalau barisan itu lebih teratur. Jadi yang diingatkan E.F. itu jangan sampai kumpul-kumpul kemruyuk itu hanya seperti dulu yang oleh beliau disebut Amin Rais Syndrome. Ketika 2004 pas kampanye Amin Rais itu nong dindi kemruyuk, tetapi ketika coblosan hanya 14%. Ini yang menjadi persoalan kita. Dan persoalan pemilu di tempat kita itu persoalannya agak rumit. Lu orang ngerti wong rum tahu kan ya, rum tahu dari KPU dan rum tahu dari panitia pemilu, sehingga tidak tahu. Tapi kata orang yang terlibat di kontestasi politik itu tidak cukup hanya menggerakkan orang mencoblos, tapi juga perlu dikawal tentang di lembaga penyelenggara pemilu itu. Mungkin tidak dirugikan, tetapi lawan ditambahin nolnya siji sudah. Jadi jenengan sebagai kontestan itu tidak dilongi suaranya, tetapi lawan Anda yang ditambahin nol suaranya. Nah, tambahin nol siji wes lumayan lah itu. Jadi 10.000 dari 100.000 kok gitu. Tanpa mengganggu yang lain. Kalau tidak diganggu kan tidak protes. Tetapi
penguriannya kan macam-macam. Tapi uriknya itu tenan pora saya tidak tahu. Tetapi adanya ucapan-ucapan yang muncul di setiap perjumpaan yang seperti itu menggambarkan bahwa kinerja penyelenggara itu perlu diawasi atau ada yang mencurigakan. Itu yakin menurut. Saya kira itu saja, nanti yang lain saya tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.